Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rukon Dai, guru SMA Negeri 1 Gambur, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Dalam hal ini saya sebagai peserta PPG UIN Bukit Tinggi batch 3. Di sini saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk kinerja UKIN. Dalam hal ini yang akan dibahas yaitu tentang perawatan jenazah, dalam submaterinya memandikan dan mengkafani jenazah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua kan anak? Kita pakai itu adalah kesehatan. Berjumpa kembali kepada Bapak. Sebelumnya biar lebih afdol, silakan ketua kelas dipimpin dulu. Kita berdoa dan duduknya lihat kita. Duduk siap. Baiklah kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, biar lebih afdol kita mengawali pertemuan kita hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Bintang Agung Wirawan, Hadir, Pak. Andi Rarayu, Hadir, Pak. Desta Kurnia, Pak. Eva Yunita. Ada yang tidak hadir nggak? Hadir semua ya? Hadir, Alhamdulillah. Apel. Oke, baik anak-anak. Kita akan memulai masuk materi, tapi sebelum memulai masuk materi, Bapak akan mengapresiasi dulu tentang masalah pelajaran kita minggu kemarin. Misalkan ada masalah kendala yang belum jelas atau belum paham, silakan ditanyakan. Tapi kalau memang sudah dimengerti atau dipahami, kita akan melanjutkan proses pelajaran kita pada hari ini. Gimana? Ya, Pak. Sudah paham semua? Baik. Kalau begitu lihat di depan sudah ada gambar di sini. Tolong diperhatikan dan dilihat. Pada hari ini bahwa kita akan membahas atau melanjutkan materi kita tentang perawatan jenazah. Submaterinya adalah memandikan dan mengkafani jenazah. Di kompetisi dasar, sebelum kita masuk materi intinya, lihat bahwa kita menerapkan perawatan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun sebelum itu, di dalam kita melaksanakan pembelajaran ini, tentunya kita sebagai umat Muslim itu hukumnya adalah apa? Wajib atau apa? Pengurusan jenazah. Ayo. Fardu kifayah. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Kita percepat aja. Kompetisi intinya adalah menghayati dan mengamalkan ajaran Islam yang
menganut atau melakukan perilaku jujur dan sebagainya. Kalau kalian perhatikan di depan, dilihat kita langsung masuk ke materi inti. Nah, ya, lihat ya. Memandikan dan mengkafani jenazah. Sebenarnya intinya ya, belajar itu memang tidak harus menjadi orang yang pintar. Kalau Bapak punya prinsip ya, karena bahasa pintar itu adalah bahasa umum. Ya, selalu Bapak sampaikan, bahasa pintar itu adalah bahasa umum. Apa bahasa umum yang dimaksud? Pintar itu kategorinya banyak. Pintar nipu, pintar bohong. Tapi yang dicari apa? Orang yang mengerti. Itu intinya. Makanya di sini dalam pembelajaran ini bagi Bapak adalah yang pertama kalian itu harus memahami dan mengerti. Itu yang pertama. Karena kita sebagai umat Islam itu dituntut adalah menjadi orang yang mengerti, bukan orang yang pintar. Karena pintar itu adalah bahasanya bahasa umum. Kalian lihat apa yang harus kita lakukan dalam memandikan dan mengkafani jenazah. Syarat jenazah dimandikan itu bagaimana? Syarat orang yang memandikan atau cara memandikan. Nah, setelah itu mengkafani. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang lihat di gambar. Ya. Tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Biasa cara memandikan dan mengkafani jenazah itu yang pertama memandikan. Syarat jenazah yang dimandikan adalah beragama Islam. Kalau dia bukan orang Islam, untuk apa dimandikan? Terus didapat tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi apabila jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan jika ada lukanya dibersihkan terlebih dahulu jika kemungkinan. Maksudnya di sini didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian, sedikit. Misalkan dia kecelakaan, hanya ditemukan hanya jarinya satu, atau dia itu berburu dimakan binatang buas, hanya dapat tangannya satu. Itu tetap harus dibawa pulang, dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan, sama seperti makhluk yang utuh. Jadi mau tidak mau harus dilakukan. Terus bukan karena mati syahid, mati dalam peperangan membela agama. Bahasa syahid itu umum ya. Bahasa syahid itu adalah bahasa umum. Bukan itu syahid itu dalam arti kata, mohon maaf ya, karena ini adalah pendapat masing-masing. Banyak orang yang mengatakan bahwa orang yang ibu-ibu yang melahirkan akhirnya dia meninggal dunia adanya karena perjuangan, maka dia dikategorikan syahid. Belum tentu dia dikatakan syahid. Itu belum tentu. Yang di dalam konteks syahid itu adalah seperti ini, berperang. Jadi kalau dia yang berperang, membela agama, bukan. Sedangkan yang namanya itu orang melahirkan bukan berperang melawan agama atau membela agama, berperang melahirkan anaknya, itu bedanya. Jadi itu perlu dipahami ya. Nah, zaman sekarang nggak ada lagi berperang, membela agama itu nggak ada. Terus selanjutnya, syarat yang orang yang memandikan jenazah. Yang pertama, muslim berakal dan baligh, berniat memandikan jenazah, kepribadiannya jujur dan soleh, terpercaya amanah dan hukum memandikan mayat, serta dapat dijaga aib jenazah. Jenis kelamin sama laki-laki menikah oleh laki-laki, perempuan menikah oleh perempuan, kecuali istri atau mahramnya. Hal yang perlu dipersiapkan terlain tempat mandi, air bersih, air bidara, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kipas, air tak berbaus. Maksudnya di sini adalah didapatkan yang berbau harum-haruman. Nah, yang perlu kalian pahami dan ditekankan di sini. Nih, yang selalu Bapak katakan ini
Memandikan jenazah itu maka dikatakan kalau dia laki-laki harus laki-laki, kalau dia perempuan harus perempuan, atau mahramnya atau muhrimnya. Karena kenapa? Ini tadi timbulnya yang ditakutkan. Baik, misal, apa kasih contoh? Orang yang namanya orang meninggal dunia itu bermacam-macam, dari bentuk bau dan sebagainya. Nanti kalau dia itu memandikannya di tempat umum, maka akan timbul air. Misal, dia habis kecelakaan. Mohon maaf ya, bukan membedakan suku atau menyalahkan suku lain. Kebanyakan suku orang Jawa itu kalau dia memandikan jenazah, ditaruh di tempat di depan, dibuatkan tenda. Jadi situlah dimandikan, ya kan? Ya Pak. Mayoritas karena itu adalah kembali kepada adat atau budaya. Sebenarnya orang yang datang melayat itu kadang-kadang melihat. Jadi orang yang melihat itu entah itu dia mengeluarkan darah, entah baunya amis, entah baunya busuk dan sebagainya. Setelah itu dia kumpul dengan kawan-kawan menceritakan, jenazah si A tadi bau, mengeluarkan darah dari sini, dari sini. Pulang dia cerita lagi, satu lagi, akhirnya menjadi aib beban sang mayat. Itu yang dilakukan. Makanya kalau bisa, apabila jenis kelaminnya itu laki-laki yang memandikan adalah laki-laki, siapakah muhrimnya? Istrinya, anaknya, itu muhrimnya. Begitupun sebaliknya kalau dia perempuan, yang memandikan adalah laki-laki itu adalah suaminya, anaknya, dan seorang perempuan. Nah itu yang ditakutkan, maka terjadilah aib untuk jenazah menjadi beban jenazah. Setelah itu apalagi airnya? Airnya itu kalau bisa dikasih harum-haruman, seperti sarung mandi, sarung tangan, bau apa namanya itu air bersihnya itu seperti dikasih udara yang harum. Jadi orang yang memandikan itu tidak mesti jijik dan sebagainya, mencium baunya. Karena tidak mungkin untuk kemungkinan ya, yang namanya orang meninggal dunia pada saat sakaratul maut itu, pada saat malaikat mencabut mautnya itu, semua anggota tubuhnya itu merasa kesakitan. Tidak seperti sakit luka atau dibakar dan sebagainya. Sakaratul maut itu lebih sakit yang belum pernah kita rasakan. Dan kita pasti akan merasakan. Kita kan camat ya, calon itu pasti akan merasakan semua. Yang namanya malaikat maut itu mencabut nyawa kita. Nah pada saat itulah kita nggak tahu malaikat mencabut itu langsung mungkin kan? Tak lama. Makanya kalau kita melihat orang sakaratul maut itu berbeda-beda. Ada yang lama, ada yang kayak pijang-pijang, ada juga yang hanya seperti tertidur. Itu macam-macam. Nah pada saat dia itu menahan kesakitan itu, bisa dikatakan seluruh anggota tubuh yang ada lubangnya itu mengeluarkan kotoran. Saking sakitnya ngeder, ditarik mautnya. Entah itu sambil dia terpipis dan sebagainya. Nah, jadi hal-hal seperti itulah makanya kita sebagai muslim umat Islam itu harus merenung kembali. Merenung kembali kenapa kita ini dikeluarkan dari cabang bayi atau dari perut ibu kita dalam keadaan suci, kembali pun kepada Allah dalam keadaan suci. Menghadap sang Khalik sang Pencipta. Tidak ada membawa apa-apa. Sekali lagi ya, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum? Tidak ada. Tata cara memandikan. Jenazah itu dibaringkan di balai, ada tempat yang memiliki standar, hindari terkena bulan sinar matahari tertutup, dia terlihat kecuali orang yang memandikan dan mahramnya. Atau di atas dipan lebih tinggi. Di atas dipan begini ditinggikan. Dan tidak boleh orang yang melihat, kan bahasanya tidak boleh terlihat kecuali orang yang membandikan dan muhrimnya atau mahram. Makanya dilarang loh sebenarnya orang yang datang menjenguk melihat.
Jadi tidak boleh. Terus diperintahkan untuk main dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Orang mati tutup aurat, orang hidup Buka aurat. Kalian yang menjawab bukan Bapak. Kan kebalik tuh. Seharusnya yang masih hidup ini yang berawal dari tutup aurat, bukan orang mati. Orang yang sudah meninggal sebagai jenazah aja masih ditutup auratnya. Tidak boleh terlihat. Terus pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayat adalah air suci, disunahkan dicampur dengan sidik air atau bidara atau lautan kapur baru serta harum-haruman ya intinya. Menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai kaki. Disunahkan 3 kali atau lebih. Atau lebih baik dikatakan orangnya airnya itu adalah ganjil. Dengan mendahulukan kota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Dahulukan sebelah kanan baru bagian sebelah kiri. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari, tangan, kaki serta rambutnya. Semua yang ada kotoran itu dibuang. Jadi kalian yang jarang sikat gigi, lihat aja sikat gigi. Jangan malas-malas. Terus membersihkan kotoran najis yang melekat pada anggota tubuh badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan sehingga kotoran yang ada dalam tubuhnya dapat keluar. Jadi kalau misalkan isi mayatnya agak dinaikkan dikit, ditekan perutnya, dikeluarkan. Semua yang ada kotoran di anggota tubuh ini semuanya dibersihkan. Telinga, hidung, mata, di sela-selanya di sini, semuanya dan termasuk yang ada kotoran di dalam perutnya kalau bisa semuanya dikeluarkan. Jadi semuanya itu adalah najis, makanya harus dikeluarkan. Setelah itu apa? Mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat. Setelah semuanya bersih, semuanya sudah dibersihkan semua, tidak ada kotoran, diwudukan. Terakhir disirami dengan lautan kapur baru supaya harum-haruman. Makanya di sininya sebenarnya inilah cerminan kita bahwa orang yang sudah akan menghadap sang kali dimakamkan itu aja semuanya dalam keadaan suci. Kita yang masih hidup begini harusnya kan merenung kembali bahwa saya akan menghadap sang kali. Bagaimana kalau saya nanti sakratul mautnya, jegang-jegang dan sebagainya, itu semuanya adalah tergantung dari amal perbuatan kegiatan sehari-hari. Kalau dia orang baik, pasti meninggalnya juga baik. Ketika orang yang nggak baik, ya mungkin kayak dimain-mainin sama malaikat maut. Ditarik, masukin dikit, tarik lagi, masukin dikit. Nah, jadi tanggung dianya. Kayak udah mau mati sakratul belum lagi, hidup lagi. Jadi sakitnya orang sakratul maut itu belum pernah kita rasakan sakit seperti luka dan sebagainya. Nanti kita akan rasakan ya. Nanti kita akan rasakan. Dan kapankah kita akan tibanya waktu itu kita tidak tahu. Kecuali kalau kita bersama-sama ya yang namanya kiamat semuanya bareng-bareng. Itu adalah tentang memandikan. Sebelum masuk ke ungkapan ini, ada pertanyaan? Mungkin masih bingung atau belum jelas tentang yang namanya memandikan. Nah, makanya semua kotoran itu dikeluarkan semua. Jadi nggak ada yang namanya itulah kita kembali kepada Allah. Dari cabang bayi kita dalam keadaan suci, pulang pun kita menghadap dalam keadaan suci. Jadi tidak ada lagi yang namanya bawa apa-apa. Hanya casing yang ini ruhnya dari mana yang dalam keadaan suci. Gimana? Dalam keadaan tanggung kita lanjut ya nanti ya. Iya, Pak. Setelah memandikan dia akan dikafani. Kalian lihat hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah.
Ada berapa kain kafan kalau untuk perempuan? 5. 5. Kalau laki-laki? 3. Kenapa lebih banyak punya perempuan? Karena berarti harus terjaga. Perempuan lebih menonjol. Apa? Gimana? Ya, tidak, karena si perempuan itu adalah lebih banyak untuk ditutup auratnya. Kalau laki-laki kan enggak. Makanya disunahkan atau dianjurkan kain kafan perempuan itu 5 dan punya laki-laki adalah 3. Apakah warnanya? Putih. Apa kata Bapak, jangan karena dia perempuan musuhnya warna pink. Gak ada ya. Semuanya yang melambangkan suci itu adalah putih. Kain kafan yang digunakan adalah kain kafan yang bagus, bersih, yang menutup seluruh tubuh jenazah. Kain kafan itu hanya berwarna putih. Jumlahnya itu kalau dia itu laki-laki 3 lapis, sedangkan bagi perempuan adalah 5 lapis. Sebelum kain kafan digunakan atau dibungkuskan atau mengkafan jenazah, kain kafan hanya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Setelah itu tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Apa maksudnya berlebih-lebihan? Di jenazah itu kalau sudah dikafani, dibungkus begini nggak boleh berlebih-lebihan. Kalau begini harus begini, digaya begini, nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Nah, kalau dia itu sudah ketutup auratnya, ya sudah. Jangan ditambah-tambah. Makanya jangan berlebih-lebihan, itu tidak diperbolehkan. Terus beberapa hal yang perlu diperhatikan kain kafan. Kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni harta peninggalan jenazah, ahli waris atau diambil dari baitul mal, dia atau dibeban kepada orang Islam yang mampu. Jadi kain kafan itu tidak sembarangan. Jadi, tapi kalau kita disebutkan mayoritas kalau di tempat kita ada orang yang meninggal dunia, kain kafannya itu tinggal ngambil di masjid. Setelah selesai diganti, dikembalikan lagi ke masjid. Siapa lagi yang meninggal tinggal ngambil di seperti itu. Jadi tidak ada beban untuk yang ditinggalkan. Setelah itu kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Jadi jangan dulu kalau sekarang misalnya ya, jangan bisa dulu sekarang maksudnya, misalkan ke pasar atau ke penjahit, om atau siapa yang jahitnya, saya mau pesan kain kafan untuk saya nanti, ya kan ya, biar agak lebih tebal, biar mahal, jadi nggak boleh. Jadi jangan seperti itu. Terus tata cara mengkafani. Mengkafani jenazah itu dibagi menjadi 2 berdasarkan jenis kelaminnya, rinciannya. Jenazah laki-laki bentangkan kain kafan sehelai demi helai, paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur bagus. Apa sih intinya kapur bagus itu nak? Biar tidak menyengat bau sang mayat. Terus angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain yang diletakkan di atas kain kafan, memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Tutuplah lubang hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Semua ditutup. Dubur dan kubur juga ditutup. Semuanya ditutup yang berlubang. Ditakutkan pada saat jenazah itu digendong atau dipindahkan atau mau dikuburkan itu takut mengeluarkan kotoran. Makanya semuanya harus tutup semuanya ya. Setelah itu selimut kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lebar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti tersebut lebar demi lebar dengan cara yang lembut. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan. Sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Makanya kalau kalian lihat, kata Bapak ya, kata Bapak itu perbedaannya tali pocong dengan tali jenazah. Sebenarnya di sini loh. 3, 5.
mayoritas kebanyakan yang disunahkan adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena kalau hanya 3, 1, 2, 3, ini takutnya lepas atau bergoyang dan juga bahannya bergoyang. Makanya kalau kalian lihat di TV, kalau pocongnya ada berapa? 3. Itu kan di TV. Sebenarnya keluarnya pocong itu adalah di zaman TV. Zaman bapak sebelum ada TV gak ada yang namanya anak-anak ngomong pocong. Setelah TV keluar baru keluar pocong. Hanya di TV. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka. Namun tutup dengan daun kayu, rumput atau kertas jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup aurat, tutuplah dengan apa saja yang ada. Dan itu mustahil kalau dalam keadaan sekarang. Nggak mungkin ya karena nggak kurang misalkan ditutup daun dan sebagainya nggak mungkin. Lebih baik makanya menyiapkan kain kafan itu dianjurkan lebih banyak. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau misalkan belum paham, silakan ditanyakan. Ya gimana? Oh iya, bagus. Niat memandikan. Memandikan jenazah, menyolatkan niatnya. Menyolatkan ya. Sebenarnya nggak apa-apa ya. Sebenarnya intinya kita sekarang ini adalah membahas materinya memandikan dan menyolatkan. Memang benar. Kembali ke pertanyaan Bapak, siapakah yang belum bisa sholat jenazah? Siapakah yang belum bisa sholat jenazah? Saya. Alhamdulillah. Tapi dari pertanyaan Bang si siapa ya? Ya. Niatnya. Sebenarnya niatnya itu adalah niat di sholatnya. Maka timbul pertanyaan Bapak, siapakah yang belum bisa sholat jenazah? Ternyata 95% belum bisa sholat jenazah. Padahal calon jenazah. Gimana? Ya, nanti siapkan hafalan. Ya. Siapkan hafalan, karena kuncinya hanya ada 2 sebenarnya di sholatnya itu. Di sholatnya itu hanya ada 2 yang paling banyak. Kan dari awal sudah saya sampaikan. Makanya kalau kalian itu merasa terbeban sampai sekarang belum bisa sholat, jangan menunggu penyesalan. Apa penyesalannya? Bukan disolatkan dah. Misalkan kalian belum bisa sholat, tetap bapak atau ibu atau adik atau kakak meninggal dunia. Apa yang bisa kalian lakukan? Nangis doang. Sholat gak bisa. Nah, jadi jangan menunggu penyesalan. Masa iya orang tua meninggal dunia terlentang kita tidak bisa sholat? Terakhir kita melihat dia. Makanya Bapak selalu menekankan, tolong dipelajari pelan-pelan. Doanya itu kan kadang terbebannya karena doanya ya, yang agak panjang. Itu terbeban kalian. Jangan dianggap itu adalah beban. Jadi kapan kalian akan bisa sholatnya? Jadi jangan menunggu penyesalan, sudah terlentang, waduh saya nggak bisa sholat. Ini ngapain lagi? Jangan kapan menunggu seperti itu. Tolong diguyur, dihafalkan. Kalau niat masih mudah, usolli hazal mait 4 takbir. Jadi dia nggak ada ruku, sujud nggak ada. Nah itu usolli sunatan hazal mait, Allahu takbir, Allahu akbar.
sengaja musolatin pada akhir Ramadan. Apa bacaan yang pertama? Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Sholawat Nabi. Saya yang hafal. Allahu Akbar. Apa ya doanya? Itu yang diubah. Allahumma firlahu. Karena dia itu laki. Allahumma firlaha. Kalau tidak ada perempuan, itu aja bedanya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa'akhir nuzulahu wa'asibal falahu wa'asirhu bil mani wasjalji wal marot minal khotoya kama yunak wasabul abiyadu minal danas wa'abil hudalan bayan minalihi wa'alan bayan minalihi wasabjan bayan minabihi wa'atihi tidak kebebasan dari itu. Doa yang pertama, Allahu Akbar. Lagi yang keempat, bacanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taqtimna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Man belum mau usaha belajar, kapan lagi? Apa mau nunggu jadi jenazah? Nah, jadi itulah ya, makanya Bapak selalu tekankan, tolonglah jangan sampai menunggu penyesalan di depan kalian itu kerabat terdekat, kalian tidak bisa sholat. Jadi makanya Bapak selalu menekankan, tolong jangan sampai itu tidak bisa kalian lakukan. Jadi itulah ya. Masih ada pertanyaan, silakan. Bapak ulas kembali permasalahan jenazah ini. Memang kadang-kadang ada yang mencetuskan atau menjawab, nggak usah repot-repot. Orang kita kan sudah ada yang namanya imam masjid, pegawai masjid, cukup diurus mereka. Kan itu bahasanya. Kalau kita nggak harus tahu ini, tapi jangan salah nak. Ini adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Kita harus tahu tata caranya bagaimana. Diutamakan itu adalah kita, keluarga kita. Siapa sih yang akan memandikan ibu kita, bapak kita? Itu. Kalau memang kita tidak tahu, sebenarnya salah siapa? Kenapa tidak belajar? Itulah itu. Jadi jangan mengharapkan, sudah ada nanti yang ngurusnya. Memang iya, ada pegawai masjid yang siap mengurusnya. Nah, tapi kita sebagai keluarga terdekatnya, apalagi anaknya, itu kewajiban kita. Nah, itu yang pertama. Terus kembali kepada sang mayat tadi, Bapak ulas kembali. Kenapa sang mayat itu harus dikeluarkan semua anggota tubuhnya, dibersihkan? Itu wajib. Dari kukunya semuanya dibuang, kotor-kotorannya bukan dipotong kukunya, dikeluarkan, dibersihkan semua, giginya, hidungnya semuanya. Jadi dia itu kembali kepada Allah, tidak ada membawa apa-apa. Jangan-jangan kalau dia habis makan martabak terus meninggal, nanti dia bawa martabak. Iya, mereka tidak suka martabak, sehingga dia nggak mungkin minta bagian. Jadi intinya, kembali lahir suci, kembali lagi adalah dalam keadaan. Jadi, tolong itu dicamkan, dan yang paling penting adalah Bapak bebankan kepada kalian, tolong. Karena ini pembahasan kita adalah tentang memandikan dan mengkafani. Yang paling Bapak tekankan, tolong untuk menyolatkan itu kalian guyur di pelajaran. Jadi jangan sampai kata Bapak itu menyesal belum bisa. Sedangkan kalian kan sekarang kan sudah dewasa, masih iya. Ya Pak, karena sekarang kan nggak ada lagi belajar ngaji. Sudah malu karena sudah bujang gadis. Bahasa malu itu nak merugikan sekali. Jadi nggak ada bahasa itu, belajar itu malu. Dan belajar itu tidak ada memandang usia. Jadi nggak ada kata-kata seperti itu.
Jadi, masih ada pertanyaan? Silakan ditanyakan kalau belum jelas atau belum paham. Ya. Ya, silakan. Jadi khususnya buat proyek-proyek lagi. Ya. Kalau misalnya si mayat tersebut mempunyai rambut yang panjang, itu harus dipotong dulu apa dibiarkan? Oh, misalkan dia meninggal dalam keadaan rambutnya masih panjang, gondrong, apakah harus dibuang atau enggak? Itu tidak boleh. Anggota tubuh si mayat itu tidak boleh dikurangi. Punya panjang jadi biarkan, hanya dibersihkan. Rambutnya panjang dibiarkan. Jadi tidak ada yang dibuang-buang. Jadi semua yang ada di anggota tubuhnya itu untuk semua. Terkecuali kalau dia punya cincin nih, bapak, bohong, kan disedekahin. Gitu. Kecuali kalau kayak orang Muslim seperti apa? Kristen, itu dibawa. Semua anggota jam tangan dan sebagainya itu semua dimakamkan semua. Makanya banyak kejadian membongkar kuburan orang Kristen. Apa sih intinya diambil? Itu perhiasan. Perhiasan dan sebagainya. Apalagi kalau dia cewek, ada kalung, ada anting, cincin sebagainya. Nah, kalau kita tidak boleh dibawa kalau berlebaran. Tapi kalau memang dari anggota tubuh, itu tidak boleh dikurangi. Harus dibawa. Jadi nggak ada bahasanya itu biar dia keren, potong dulu gitu ya, mayatnya. Jadi nggak ada. Atau perempuan juga begitu. Kalau dia keriting dari recording dulu. Tidak ada bahasa seperti itu. Jadi jelasnya intinya itu apabila sang mayat meninggal dalam keadaan seperti itu, sebuah kata tubuhnya ya. Jadi kalau dia pirang-pirang Nah, kalau masalah pirang lain cerita. Bahasa pirang itu nak sebenarnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena rambut ini kan apabila kita itu sholat, itunya harus dibasahkan. Berarti harus kena air wudhu. Kalau rambut ini dicat, otomatis berarti dia itu hanya kena cat, nggak kena rambut loh. Karena rambut kita dilapisi oleh cat. Nah, sama juga dengan kalian, jangankan untuk sholat. Wanita pasti tiap bulan ada uzurnya. Kalau rambut kalian dipirang, setelah kalian uzur akan mandi wajib. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, rambut kalian itu ada pirangnya, dicet, nggak sah mandinya. Itu, jadi jangan dipirang-pirang, boleh. Jadi pas dia dimandikan ya dalam keadaan tidak sah. Sama kayak kita wudhu, kalau di sini misalkan dicek, yang kena kan catnya karena ketutup cat rambut kita, nggak kena rambut langsung. Itu ya, makanya tidak diperbolehkan. Pokoknya terima aja dah. Kalau dikasih hidup mancung, alhamdulillah. Pesek, alhamdulillah. Nggak usah dirubah-rubah. Ya, nggak usah dirubah-rubah. Jadi terima aja semuanya itu dan jangan takut. Karena saya hidupnya pesek nggak dapat jodoh. Semuanya ada jodoh. Enggak juga karena pesek ketemu pesek enggak. Jadi ada apa? Nggak ada hidup. Nah, jangan takut. Banyak kita lihat tuh yang pesek ketemunya mancung. Yang mancung hidupnya malah ketemu pesek, sama aja. Jadi syukuri. Bahasa kita itu kan apa? Biar gaul ya. Kirang dan sebagainya. Bukannya seperti itu sebenarnya. Lebih baik alami, itulah apa adanya. Tidak usah takut. Sebenarnya itu budaya. Jangan mengikuti budaya. Enak kalau budayanya itu benar. Makanya kata Bapak kebalik sekarang. Kebalik. Makanya kalau dia budaya ikutin agama mah enak, lurus saja. Karena agama intinya. Sekarang kan agama ikutin budaya, ya makanya hancur. Lihat turis, rambutnya pirang. Turis itu bukan dipirang, emang rambut seperti itu. Nah, kita aja yang aneh, melihat rambutnya warnanya kayak gitu, ya mau mereka kayak gitu rambutnya. Sama ada sebenarnya bahasanya itu.
kita berangkat ke Australia sana, turis kita kata mereka. Mereka yang di sini kita mau juga turis, sama. Jadi jangan terpengaruh atas seperti itu. Ya, gimana? Masih ada pertanyaan? Jadi gitu ya, jadi nggak boleh ya, soalnya kalau misalkan dia punya rambutnya, ya bagus, gimana rambutnya? Nggak boleh potong ya. Memang kalau laki-laki sudah cukup ya, pada rambut sudah. Di zaman Rasul semuanya pada panjang rambutnya. Makanya kebalik sekarang, aturan laki-laki harus pendek rambut. Ya kan? Sekarang aturan di sekolah dan sebagainya, karena memang itu sudah aturan. Dan apa sebenarnya intinya? Ya rapi. Sekarang ini perempuan memang dianjurkan rambutnya panjang, malah dipendekkan. Kepala tidak apa-apa dibotakkan, orang nggak kelihatan, kan lebih jilbabnya. Iya, karena ketutup nggak kelihatan. Jadi jangan, intinya maksud Bapak, apa yang kita terima syukuri. Jangan ditambah-tambah, apalagi yang perempuan kalau bilang, kan nggak kelihatan kalau jilbab, kan dimarah guru. Tidak, bukan masalah dimarah guru, dimarah orang tuanya. Pertanggungjawaban kita kepada sama kita, dan kita tidak sah sholat karena wudhunya tidak sah. Begitupun juga kalau kita habis uzur, mandi wajibnya tidak sah. Itu cuma. Silakan Mas Yana. Baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, dan kalau sudah bisa dipahami intinya, walaupun kalian itu masih dalam keadaan bingung, kata Bapak kan dari awal, syukur masih bingung dan pusing, berarti masih mau mikir. Kalau nggak pusing lagi berbahaya, macet otaknya kalau nggak mikir lagi. Jika masih mikir, alhamdulillah. Yang jelas harapan Bapak, tolong camkan yang Bapak sampaikan, intinya itu yang paling Bapak tekankan adalah bisa sholat jenazah. Kalau urusan yang menguburkan, urusan memandikan, terus mengkafani, bisa, tapi kalau sholat aja nggak bisa Bapak. Gimana? Lagi laki-laki ya. Yang laki-laki itu masa iya, kalau bapak kita meninggal, kita anak tertua, ya harusnya kita yang jadi imamnya. Itulah tanggung jawab sebagai pengganti dari orang tua, bukan orang lain. Kalau bisa, dianjurkan begitu. Memang iya sih, orang bukan nggak mau, positif mau orang mengimami, menyolatkan itu banyak orang mau. Tapi kan lain, kita sebagai anaknya tanggung jawabnya di mana? Yang lebih bagus dan afdal kita sebagai anak. Baik anak-anak, kalau ada pertanyaan lagi, dan mohon semuanya itu bisa dimengerti. Nah, jelas intinya bagi Bapak itu tadi, belajar ini sebenarnya adalah bukan menuju untuk pintar, tapi tolong untuk dimengerti. Walaupun dia pintar-pintar, kalau dia tidak mengerti sama bohong. Karena intinya adalah mengerti. Kalau orang yang mengerti, dia tidak akan mungkin berbuat suatu kesalahan. Jadi mungkin hanya di sini yang bisa Bapak sampaikan. Kalau memang sudah bisa dipahami dan tidak ada pertanyaan,